saya tunjukkan. Nah, ini perbedaannya cukup cukup banyak ya. Di sini relatif lebih halus jalannya. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Nah, teman-teman, sekarang akan saya ajak melihat ya nasib sepenggal Jalan Daendels. Jadi saya sekarang sampai di Brosat ini. Brosat ini seperti kota ya. Jadi ini sebetulnya kota kecamatan atau Kapanewon Galur, tetapi karena di sini desanya namanya Brosat dan lebih terkenal nampaknya ya Brosat ini ya. Padahal ini Kapanewon Galur, Brosat itu desa atau kelurahan, tapi seperti kota ini. Karena seperti kota atau seperti kota kecil ya. Karena daerah ini memang banyak sekali bekas-bekas peninggalan Belanda nampaknya. Nah, teman-teman, yang ke kiri ini adalah Jalan Daendels. Nah, kita akan melihat seperti apa Jalan Daendels ini. Kalau nanti lurus ke barat, itu ada pertigaan, yang ke kiri itu Jembatan Pandan Simo, yang ke kanan itu Bandara YIA. Nah, jalur yang sana itu lebih dikenal nanti dengan nama JJLS, jalur atau jalur jalan lintas selatan ya, atau jalan jalur lintas selatan. Teman-teman kadang-kadang terbalik-balik ya, tapi seperti itulah ya, yang penting itu JJLS. Nah, Jalan Daendels yang ini, penggalan ini sebetulnya lanjutan dari Jalan Daendels yang menjadi JJLS ini. Nah, sekarang keadaannya sepertinya nasibnya jauh berbeda sekali ya. Ini nanti nampaknya ya beda sekali memang. Kalau ada proyek misalnya perbaikan jalan, nampaknya di daerah sini menjadi semacam terpinggirkan ya, padahal itu lubang-lubangnya banyak sekali itu. Nah, di depannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang diberi tanda. Atau mungkin yang diberi tanda ini segera akan dikerjakan juga bisa ya. Tapi nanti akan kita lihat di dalam jangka panjangnya apakah ada bedanya atau tidak. Yang jelas perbedaannya adalah jalan ini nanti akan semakin sepi, karena mobil-mobil itu atau kendaraan itu akan melewati JJLS lewat Jembatan Pandan Simo itu ke timur ya, kalau dari arah barat ya. Nah, yang ke timur itu juga nanti akan ada perubahan besar, karena di sana banyak sekali TPR-TPR yang nanti kalau Jembatan Pandan Simo itu sudah jadi, TPR-TPR itu mungkin kurang berfungsi ya. Karena kalau yang tahu pasti akan lewat jalan di depan itu ke kiri atau ke selatan, langsung tembus Jembatan Pandan Simo, sehingga bisa menghindari TPR-TPR yang ada di sisi utara JJLS di wilayah Bantul itu. Sekarang ini ramai sekali jalan ini, makin ramai sejak ada Bandara YIA itu ya, tambah ramai. Tapi nanti kalau Jembatan Pandan Simo sudah selesai, kemungkinan besar kendaraan yang akan ke Jogja lebih memilih langsung ke timur ya. Jadi kalau mau ke Yogyakarta nanti sampai di Jalan Samas bisa ke utara, atau Jalan Parangtritis ke utara langsung tembus ke kota Yogyakarta. Nah, nih teman-teman, rusaknya seperti ini ya. Dan ini banyak sekali ini Jalan Daendels ini. Kerusakan di sini, lubang-lubangnya banyak sekali. Nah, apakah ini karena pengaruh status jalan yang menjadi beda ya, karena di sini bukan JJLS, ataukah karena belum diperbaiki? Nah, ini saya tidak tahu. Tapi di sini rusaknya banyak sekali ya. Kalau masalah perawatan ini mungkin ada beberapa penyebab ya. Mungkin memang belum ya, belum jadwalnya untuk diperbaiki, atau belum jadwalnya anggaran, atau karena yang lain. Tetapi kalau dilihat dari nanti keramaiannya jelas berbeda ya, karena dengan adanya Jembatan Pandan Simo, orang akan cenderung lewat JJLS. Nah, Jalan Daendels ini ya teman-teman, ini sebetulnya sudah lama sekali. Kalau sejarahnya itu konon kabarnya dulu merupakan jalan setapak
para apa istilah prajurit-prajurit keraton atau punggawa atau abdi dalam ya, atau jalur untuk upeti ya ke kerajaan-kerajaan zaman dulu. Nah kemudian ketika terjadi perang Diponegoro, jalan ini juga menjadi jalur penting untuk pergerakan dari pasukan Pangeran Diponegoro ya. Sehingga orang Belanda ya yang berkuasa di daerah Jawa Tengah bagian selatan ya, Dandeles namanya ya. Tapi bukan Dandeles yang di Pantura ya teman-teman ya, bukan di yang bangun Jalan Pos Anyar Panarukan bukan ya, tapi beda. Tapi namanya sama, yang Dandeles yang ada di ini Pansela, jalur Pansela ini melakukan semacam apa kalau zaman sekarang istilahnya revitalisasi atau perbaikan atau apa istilahnya ya, besar-besaran di jalur jalan yang dulu mungkin bisa dikenal dengan Jalan Diponegoro atau Jalan Mataram atau jalan apa ya, jalur Jalan Dandeles ini. Kemudian diberi nama atau orang-orang menyebutnya atau dipopulerkan ya oleh pihak Belanda menjadi Jalan Dandeles. Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan memori atau kenangan terhadap tokoh Pangeran Diponegoro yang waktu pemberontakan itu pasukannya banyak yang melewati Jalan Dandeles ini. Nah kemudian bertahun-tahun dikenal dengan nama Jalan Dandeles. Tapi memang jalannya ini punya kelebihan ya teman-teman ya. Jadi jalannya ini merata karena di pinggir pantai, rata dan cukup lebar. Penggalan Jalan Dandeles dari Brosot sampai ke pertigaan di sebelah timurnya jembatan Ngeremang itu panjangnya kurang lebih ya sekitar mungkin 4 kilometer ya, kurang lebihnya ya. Karena di pertigaan, di sebelah baratnya pertigaan itu kalau ditarik garis lurus ke utara nanti tembusnya adalah Palwolulas ya. Palwolulas itu ya sebelah baratnya Brosot ya, kurang lebih ya sekitar 4 kilometer dari Brosot itu. Tapi kalau ke barat lagi ya, perempatan Cangaan ya teman-teman ya, sebelah maaf ya, sebelah baratnya pertigaan Jalan Dandeles dengan jalan yang menuju ke Jembatan Pandan Simo itu sebelah baratnya ada jalan ke utara. Itu kalau ke utara lurus itu nanti tembusnya ke perempatan Cangaan. Perempatan Cangaan tuh perbatasan antara Kapanewon Lendah yang utara, kemudian yang selatan tuh Kapanewon Galur ya. Nah di pojokan itu dusunnya Maesan yang sebelah barat, yang sebelah timur itu Jogaan. Kemudian yang sebelah selatan perempatan Cangaan itu Sigran ya, masuk Padukuhan Sigran. Kalurannya Tirto Rahayu, Kapanewon Galur. Nah yang Palwolulas itu dari sini teman-teman, ini kalau ke utara tembusnya Palwolulas itu di sebelah baratnya Brosot ya. Nah di penggalan Jalan Dandeles ini kelihatan sekali memang rusaknya cukup banyak ya. Bisa kita lihat nih lubang-lubang ini seperti ini banyak sekali dan sudah diberi tanda putih. Mudah-mudahan itu tanda akan perbaikan ya. Tetapi meskipun nanti jalan ini kurang begitu rame itu kalau dibandingkan dengan JJLS ya. Tetapi tetap jalan ini tetap rame karena di jalan ini juga jalur ke Bantul ya, Bantul Kota. Jadi kalau orang ke Bantul Kota mungkin bisa memilih ke jalur ini ya. Karena dari Brosot ke timur langsung sampai Serandaan, kemudian ke timur langsung Kota Bantul ya. Tapi juga bisa kalau lewat JJLS bisa ke Palbabang daerah selatan. Nah penggalan Jalan Dandeles ini seperti ini situasinya teman-teman.
banyak yang berlubang-lubang ya untuk sekarang ini, tapi nanti mungkin segera diperbaiki ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang Daedalus yang masuk ke GCLS. Kita akan bandingkan sampai ke sebelah timurnya Ngremang ya. Nah, di sebelah kiri sana itu jalan GCLS yang ke jembatan Pandansimo ya teman-teman ya. Tetapi masih buntu karena jembatan Pandansimo sedang dalam proses pengerjaan, penyelesaian. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai ya. Ya sekitar sebulan lagi mudah-mudahan selesai. Nah di depan itu pertigaannya ya. Jadi inilah sepenggal jalan Daedalus dari Brosot sampai ke pertigaan ya, kalau ke utara perempatan Cangaan ini. Yang depan itu ada jembatan namanya itu Buk Ngremang ya. Nah pertigaan ini nanti juga akan ramai di sini. Nampaknya di sini perlu juga nanti semacam traffic light ya, karena yang dari arah barat lurus ke timur, kemudian yang dari arah sini, arah Brosot, kalau mau belok ke barat memang bisa apa istilahnya, bisa menumpuk di situ nanti lalu lintasnya ya. Nah itu banyak sekali yang sedang melakukan goes ya. Arahnya itu arah ke jembatan Pandansimo. Cukup banyak ini. Entah ini dari mana ya. Ini kok dari arah selatan. Nah, ini jalan Daedalus ya teman-teman ya. Kita akan ke barat sedikit. Bisa dibandingkan nih, jauh sekali ya perbedaannya ya. Nah, pertigaan ini kalau ke utara sampai ke perempatan Cangaan ya teman-teman. Kita akan sampai di sebelah baratnya Buk Ngremang itu, jembatan Ngremang. Biar saya tunjukkan, nah ini perbedaannya cukup banyak ya. Di sini relatif lebih halus jalannya. Nah ini ini namanya Buk Ngremang. Kalau ke kiri bisa sampai ke Desa Siliran ya teman-teman ya. Nanti di sana ada Pantai Siliran yang dulu pernah terkenal ya, Pantai Siliran. Oke, kita akan putar balik ya teman-teman ya. Kita akan putar balik untuk menuju ke arah perempatan Cangaan, tetapi tidak sampai ke perempatan Cangaan ya. Hanya akan melihat saja arahnya. Nah di sini mobil-mobil banyak sekali yang plat luar. Nah pertigaan yang depan adalah pertigaan jalan Daedalus dengan GCLS yang ke arah Pandansimo ya, pertigaan yang jalan besar itu ya teman-teman ya. Kita akan belok ke kiri di jalan kecil ini ke utara ya. Itu nanti tembusnya ke perempatan Cangaan. Perempatan Cangaan itu kalau lurus ke utara sampai ke Tugu Pensil Jalan Yogyakarta teman-teman. Nah, kita akan belok ke kiri di sini. Nah demikian ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan bagi penonton semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih.